invite juga nih Eka Gustiwana dan juga Satria untuk ngobrol bareng kita. Dan FYI teman-teman semuanya, kalian udah bisa dengerin streaming langsung lagunya Zara, judulnya She's Nothing di Langit Musik pastinya. Udah tersedia dong. Hai. Hai. Hai Hai Zara. hai. Selamat bergabung di Bisik Bincang Musik, makin asik dengan musik. Iya betul. Hai, kita dari tadi tuh udah ngobrolin soal single terbarunya Zara yang juga pastinya berkolaborasi sama Eka juga, terus sama Satria, sama Mas Enda juga. Dan aku pengen tanya-tanya dulu nih, aku juga sambil nge-invite Satria. Eka apa kabar? Sekarang posisi lagi di mana? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah ya. Ini keren banget dan boleh diceritain gak sih Eka sebelum kita invite Satria gitu, gimana sih proses pembuatan dari lagu She's Nothing ini? Tadi katanya Zara ngekontak Eka duluan ya, dan gimana tuh waktu itu pas dikontak sama Zara untuk collab bareng gitu? Eka sama Zara tuh sebenarnya sering workshop Tasya, jadi kita ketemu untuk jadi kita kalau nggak salah pertengahan tahun lalu kita mulai ketemu, terus kita sering nulis lagu. Nah, uniknya Zara ini adalah setiap ke studio dia selalu bawa ide-ide yang fresh. Saya sebagai produser musik harus kita mengerti, mengikuti dia gitu, maunya kemana. Dan ini sih lagu She's Nothing ini kalau teman-teman denger, ini lagunya lebih punk. Dan itu sama sekali nggak ada di wajah Zara sama sekali. Wajahnya imut-imut ya? Iya. Tapi lagunya emo-emo gitu, punk rock gitu. Iya, seniat itu. Jadi ya aku senang jadi dengan bertemu dengan orang yang kreatif dan berani untuk coba genre baru gitu Tasya. Agak-agak ngerasa, oh ini Satria juga sudah bergabung. Hai Satria, selamat bergabung di Bisik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, kita di sini udah ada Zara, udah ada Eka dan juga Satria. Kita lagi ngobrolin single terbarunya yaitu She's Nothing. Nah, nih udah semuanya nih udah ngumpul di sini. Yang tadi dibilang kolaborasi lintas generasi. Nah, pendapat kalian gimana tuh, bener nggak sih? Ada challenge nggak sih karena ini lintas generasi? Kan pastinya mungkin ya kolaborasi sama satu orang aja mungkin udah bisa punya beda idea, udah bisa punya beda taste, apalagi lintas generasi. Gimana sih kalian sempat ngalamin kendala ataupun challenge nggak sih dalam pembuatan lagu ini? Dari siapa dulu nih? Dari Zara dulu. Oke, boleh. Aku ngerasa bahwa it's a good thing personally bisa membuat collab antar generasi, Ayah yang dulu, abis ada Kak Eka, ada Kak Satria, ada aku. Aku ngerasa bahwa people need to know not only our generation juga gitu loh Kak. Dan apalagi ngerasa bahwa working with these three people adalah suatu hal yang such a blessing gitu. Dan aku ngerasa bahwa anak-anak, apalagi anak band lah ya, karena lagu ini ngeband, juga harus tahu who's the seniors one and stuff. Itu sih kalau dari aku. Dan aku rasa bahwa in this single we work really really well. Kendala pun juga jarang karena kita ambil benang merah di mana lagu ini 90s. So we're gonna make it 90s dan semua orang pun juga kebagian. Jadi di lagu ini benar-benar ada masing-masing karakter lah. Ada Kak Satria dengan gitarnya, ada Ayah pun juga sama, ada aku cara aku nyanyinya, abis itu Kak Eka pun juga ngisi keyboardnya, mixingnya gitu sih. I see, jadi benar-benar dari awal mungkin diobrolin dulu visinya seperti apa, mungkin kayak referensinya kayak gimana, supaya semuanya punya perspektif yang sama ya dalam membuat lagu ini. Nah, kalau dari Eka sendiri gimana nih, kamu sebagai produser gitu kan, apakah selalu bisa nurutin ide-ide kamu gitu selama pembuatan lagu, atau mungkin kan juga ada Mas Enda pastinya yang lebih senior juga gitu, apa kamu akhirnya mengalah atau gimana? Fun fact-nya adalah Satria dan Mas Enda itu sama-sama musisi hebat yang rendah hati. Jadi ketika saya, kan basic musiknya dibuat oleh Zara dan Eka, kemudian saya ngasih lagunya ke Mas Enda, ngasih lagu ke Satria.
pertanyaan pertama saya tawarkan, ini mau solo gitar di mana nih? Secara teknis kan kalau kita di lagu seperti ini kan ada bagian solo gitar ya kan. Aku tanya Mas Enda, udah Satria aja deh, saya nggak usah gitu. Tanya ke Satria, Satrianya juga bingung sama Mas Enda, nggak enak juga kan, karena kan senior. Jadi mereka saling, yaudah lu aja gitu. Tapi akhirnya kita ambil keputusan bahwa kita kayaknya instrumennya harus sama-sama mengalah demi supaya vokal Zara yang menonjol. Gitu kalau secara teknis. Jadi kita itu benar-benar ya irit-irit aja dikit-dikit di beberapa part. Yang penting orang bisa menikmati suaranya Zara. Bukan musik yang terlalu bising. Jadi secara teknis seperti itu sih. Seru sih. Oke, jadi tetap the highlight of the song gitu ya, secara teknis atau secara musik tetap vokal dari Zara ya, nggak overwhelmed dengan berbagai instrumen yang mengiringi gitu. Nah, kalau Satria sendiri gimana nih pengalamannya kolaborasi sama Zara? Apalagi mungkin ini genre yang agak sedikit berbeda ya sama lagu-lagu yang biasanya Satria mainkan gitu. Gimana pengalamannya? Yang pastinya sih seneng banget bisa bekerja sama Zara Loyola dan juga musisi-musisi senior bersama Mas Eka dan juga Om Enda. Yang pastinya ini yang bisa dibilang yang termasuk jarang sih yang bisa collab lintas generasi seperti ini gitu. Makanya saya kayak yang wah ini harus ikut sih di project ini gitu. Dan juga pas dengerin demonya pun yang langsung suka gitu sama genrenya, soalnya saya juga yang dengerin musik emo ataupun punk rock gitu-gitu, makanya langsung demen gitu. Jadi kayak udah terbiasa dengan lagu-lagu seperti itu, jadi nggak ribet aja gitu, jadinya keren gitu. Pertama kali pas diajak untuk kolaborasi gimana tuh? Apakah kayak surprise atau kayak oke, apa harus ada persiapan khusus gitu ya saat mempersiapkan musiknya nih Satria? Waktu itu sih aku lagi ada proyekan kan sama teman, terus dikabarin sama ANR dari Musika, ditawarin, Satria kamu mau nggak ngisi gitar di lagunya Zara gitu. Akhirnya pulang dari tempat proyekan itu langsung berangkat ke studio Musika kan. Udah habis itu didengerin sama Mas Eka, arahin nanti ngisinya gimana, kamu ngisinya kayak gini-gini aja kayak gitu. Jadi langsung ini take di rumah. Tapi tadinya mau take di studio kan, tapi karena Zaranya udah mau take vokal jadinya udah jadi. Jadi take di rumah. Nah, terus itu pas tapi Satria gimana? Satria dia tuh genrenya apa ya? Dia bisa menyesuaikan dengan genre apapun. Wow, keren. Dewasa buat saya musisi genre apapun dia mau gitu, dia bisa menyesuaikan diri dan tetap ada taste-nya. Satria keren sih. Keren banget. Saya salah sih. Keren banget. Nah, terus kalian gimana? Ada challenge nggak sih working together dalam keadaan pandemi gini gitu? Itu apakah ada challenge khusus atau gimana nih? Dan mungkin Eka juga sebagai produser, gimana kamu mengakali gitu ya supaya tetap bisa jalan nih proyeknya dengan berbagai ketidakpastian ini? Kalau dari Eka sebagai musik produser pasti maunya lagu ini kita bawakan live, karena band kalau performnya live stream itu nggak enak banget. Yang nonton tuh kamera doang, terus kayak kita jarak jauh. Jadi pengen banget nih ketika live nanti sudah mulai diperbolehkan, maksudnya berkumpul orang banyak, kita pengen banget gitu untuk perform, bawain lagu ini live bener-bener sampai penontonnya di depan kita joget-joget, transfer energi lah. Bener-bener. Iya, harapannya gitu sih. Setuju banget, pastinya semoga ya segera bisa rame-ramean lagi gitu kan, dan nggak banyak kendala-kendala lagi ya, jadi bisa perform, bisa bertukar energi sama penonton semuanya. Seru banget deh obrolan kita kali ini. Aku pun juga banyak mendengar fresh perspektif dari musisi-musisi muda Indonesia nih ya yang udah berkumpul di sini. Nah, buat teman-teman yang udah bergabung, kalian boleh juga langsung tanya ke Zara atau kenapa itu kebakaran? Ya Allah. Kenapa kebakaran? Yang satu ditemplokin kodok, yang satu kebakaran. Maaf ya Kak, kita bertiga kalau bisa live bareng nggak bisa, jadi kita harus ketawa-ketawa. Iya. Iya, untung aku jauh ya, jadi nggak bisa ikutan iseng ya. Iya. Oh iya, jauh ya. Itu dulu pertama kali ketemu
Zara itu pertama kali jaim banget, Oh ya? parah. Terus sekarang gimana nih? Bener, Karakternya sekarang gimana tuh? Boleh tuh dikuak di sini ya. ini kita harusnya harusnya promo She's Nothing. Kenapa jadi pada ngebully aku sih? Ya ampun, itu lagi gendong anaknya. Pak, udah malam, anaknya suruh tidur, Pak. Iya, ini mau tidur udah. Oke, kayaknya udah ada pertanyaan yang masuk juga nih dari teman-teman yang udah nonton. Ada banyak loh fansnya Zara, fansnya Satria. Banyak yang kasih love ya, banyak yang kasih love. Fansnya Eka juga banyak ya. Banyak yang kasih love, banyak yang komen-komen. Udah ada belum pertanyaan dari netizen yang mungkin bisa kita... Ya boleh juga kalau misalkan mau nanyanya lewat itu ya question box ya, biar kita lebih gampang kurasinya, itu juga boleh. Nanti dijawab langsung loh sama musisinya guys, kapan lagi gitu kan. Mau tanya-tanya soal singlenya boleh, mau tanya-tanya soal pengalaman bermusik juga boleh. Nah, oke, aku dulu deh yang memantik pertanyaan ya, kalau belum ada pertanyaan nih dari teman-teman yang udah join live-nya. Kalau Eka kan udah sering nih ya, aku lihat ya untuk collab gitu kan, untuk bikin musik buat berbagai macam genre dan juga buat banyak musisi gitu. Nah kalau untuk dengan Zara sendiri kan katanya sering workshop gitu, tapi apakah ini pertama kalinya akhirnya rilis atau seperti apa? Kalau untuk Zara kita udah rilis ini lagu ketiga. Jadi lagu pertama, lagu kedua waktu itu bareng sama saya juga, dan memang workshop dengan Zara itu menyenangkan sekali sih, Tasya. Dia yang walaupun umurnya masih di bawah 17 tahun, tapi dia dewasa banget dalam hal songwriting, menulis lagu. Bahkan saya sampai bingung, Zara kamu udah pernah pacaran? Tapi saya nanya gitu, karena lirik yang dia tulis bagus-bagus gitu. Gimana tuh Zara, Gitu sih. pas ditanyain kamu udah pernah pacaran belum, terus akhirnya curhatkah sama Eka, sama Satria, atau kamu kayak aku hanya curhat dengan untayan kata-kata yang akan aku tuangkan di dalam lagu ini, gimana sih? Aku tuh jarang banget curhat sama ayah, aku lebih sering curhat sama kakak daripada ayah. Oh iya? Dan itu kayak, aku pun juga belajar kayak pas kita launching, pasti kan kita launching press con She's Nothing. So habis ayah ngomong kayak, Kak kamu tuh sebenarnya lebih sering curhat sama kakak atau ayah sih? So aku kayak mikir kayak, lah iya, maksudnya most of my songwriting yang aku tulis, itu aku selalu kerjanya bareng kakak, jarang bareng ayah. Mungkin karena, apa ya, takut awkward aja gitu sih Kak, kalau misalnya aku bareng ayah. Paham gitu. sih ya, coba deh guys, gitu. bayangin ya usia teenage gitu ya, 15, 16, terus kalau curhat tentang cowok ke ayah, takut cowoknya tuh disamperin gitu ya, takut mana yang break your heart, I'll break his leg gitu takutnya kan. Soalnya pernah kejadian Kak, dia sampai ke sekolah, jadi aku akhirnya kayak ada deh, that's gonna be the last time aku curhat ke ayah. Ya ampun. Mau ternyata kalau dari lagu-lagu sih banyak kan, ya iya sih bareng Kak semuanya. Nah mungkin buat future songwriters out there gitu ya, kalau dari Zara sendiri gimana sih caranya di masih muda gitu ya, terus udah bisa nulis lagu, biasanya apa yang kamu lakukan, cari inspirasinya dari mana, terus nulisnya tuh kapan gitu, ada waktu-waktu khusus apa gimana? Sebenarnya sih inspirasi kan bisa dapat dari mana aja Kak. I mean in house juga bisa, di sekolah, di mall, itu pun everywhere can come gitu loh Kak. Apalagi inspiration gitu for writings gitu. Tapi personally sih kalau aku nggak bisa cari inspirasi di rumah. Karena itu selalu kayak cuma muter-muter doang, kayak udaranya cuma muter-muter doang. Jadi akhirnya kadang-kadang aku suka workshop di KK, atau kalau misalnya di kantor label aku ke sana gitu. So basically ya gitu aku. Dan kalau sesuai jamnya tergantung mood. Gitu, tergantung mood. Aku biasanya kalau tulis lagu tuh bisa jam 11 ke atas lah. Jadi basically weekends gitu. Oh gitu, jadi inspirasinya baru datang di malam hari gitu ya. Terus
Biasanya kalau di rumah tuh kurang inspiring jadi harus keluar. Nah kalau Satria sendiri untuk ngisi di musik ini, gimana waktu itu proses kreatif kamu gitu ketika ngisi part kamu di musik ini, di lagu ini? Waktu pas udah mau ngerjain musiknya untuk ngisi gitarnya, aku putar dulu dari awal sampai habis. Terus aku ada yang ngikutin yang udah ada bagannya gitu, yang udah dimainin sama Om Enda waktu itu. Apa tema lagunya? Nah itu aku take ulang. Nah habis itu ada di verse-nya aku ngisi isian-isian yang biasa-biasa aja, yang nggak terlalu ribet-ribet gitu, yang penting bisa mengenakin lagunya gitu. Udah habis itu paling yang pas udah mau masuk pre-chorus ada lead yang ya bisa dibilang bluesy gitu lah. Soalnya kan saya emang genrenya nge-blues, jadi pasti ngisi nge-blues gitu. Jadi tetap ya masukin gitu deh, masukin karakter kamu gitu ya di lagu itu. Oke. Nah, ini udah masuk nih pertanyaannya. Ada yang nanya nih dari Aldi buat Satria. Tips kunci jazz. Untung bukan nanyain kunci rumah ya. Kunci jazz maksudnya pas main kunci gitar untuk lagu-lagu jazz, gimana tipsnya? Apakah jarinya harus keriting atau gimana? Coba ada nggak tips-tips khusus bagi yang mau belajar jazz? Aku nggak pernah main jazz sih sebenarnya. Kalau misalnya main jazz pun yang cuma diselipin doang gitu. Tapi awalnya itu tetap main blues gitu, makanya nggak pernah tahu chord jazz gitu. Paling chord yang kayak C mayor 7. Kalau yang ribet-ribet udah yang susah gitu udah nggak tahu deh aku. Nah justru bukan yang makanya gitu. Aldi dengerin dulu lagu-lagunya Satria, dia tuh blues walaupun tetanggaan, blues sama bener. Jazz ya. Walaupun tetanggaan gitu, tapi kan walaupun tetangga. Iya intinya sih ini ya, banyak-banyakin latihan, banyak-banyakin dengerin referensi gitu kali ya, supaya bisa dapet feel-nya juga gitu. Sotoy deh gue. Ya. Oke, ada lagi nih. Bener nggak? Bener kan? Tuh, bener tuh guys. Ya itu akhirnya Indonesia lah nanti dia. Tungguin aja. Ya, amin. Berapa tahun lagi John Mayer Indonesia kamu udah. Asik. Ditunggu ya. Amin. Terus Eka. Itu kayaknya jadi sailor. Coba deh, ini questionnya diawasin dulu, aku nggak bisa lihat. Mohon maaf ya. Oh iya kan gue punya HP juga di sini. Ini lagi pada ngapain sih? Yang satu lagi di langit. Iya ampun, yang satu jadi hijaber. Ya, ini emang proses kreatif juga sih. Harus sering-sering agak ada gila-gilanya dikit gitu ya, biar makin kreatif. Oke, ada lagi pertanyaan nih dari Aufa untuk Zara. Terinspirasi dari mana lagu barunya? Mungkin tadi kelewatan tuh pas awal, boleh ceritain lagi nggak inspirasinya dari mana lagunya? Lagu ini I actually got it from a film. Jadi itu kalau nggak salah pemainnya itu Megan Fox. Judul filmnya itu yang dia jadi setan bukan sih? Jennifer's Body. Yang dia jadi setan kan? Aduh, aku pernah nonton tuh. Gitu loh, ngeri kan? Dan akhirnya dia kan cuma like only kills men and stuff, dia cuma bunuh cowok. Dan akhirnya aku kepikiran, dan itu aku nonton bareng teman-teman aku sehari sebelum aku workshop bareng Kak. Dan akhirnya pikir, wah lucu nih kalau misalnya kita buat lagu yang yang kayak di cerita filmnya itu. Dan akhirnya jadilah Nothing ini. Wah, jadi inspirasi itu nggak necessarily harus comes from personal experience, tapi bisa juga dari apa yang kita observe, apa yang kita tonton gitu ya. Wah, aku juga jadi banyak belajar nih dari kalian ya dalam creative writing ataupun dalam proses kreatif ketika menulis lagu gitu atau pembuatan lagu. Zara, tapi boleh dong nyanyiin sedikit lagunya yang She's Nothing? Boleh dong, tunggu. Aku ambil ukulele dulu karena aku tadi baru banget belajar pakai ukulele-nya. Oh iya. Can you guys see it? Wait. Bisa. Yaudah nggak apa-apa ya. Kayak ini kok, kayak lagi di atas awan. Oke. You only abused me when you thought that I was
aku tadi latihan pakai ukulele karena aku takut chord. Jadi kayak, aduh gimana nih gitu. Nyontek aja, ditulis di depan chordnya. Keren banget. Oke, jadi mau langsung yang jawab cepet ya. Nah sekarang kita mau ada game sedikit nih. Ini ke Zara dulu ya. Harus jawab cepet, nggak boleh banyak mikir gitu ya. Dalam hitungan ketiga harus jawab ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 kata yang menggambarkan Eka Gustiwana. 1, 2, 3, go. Kacamata, pinter, komputer. Kacamata, pinter, dan komputer. Wow, digital banget anaknya nih ya. Oke, kalau Eka sekarang, sebutkan 3 kata yang menggambarkan Zara. 1, 2, 3, go. Imajinasinya liar. Terus Imajinasinya liar tuh udah 2 kata. Ya boleh lah, kita terima. liar berarti. Imajinatif, apa? Cheerful. Bawel ya. Imajinatif / liar, karena kalau liar takutnya nanti dia ntar dikurung sama bapaknya ya kalau cuma dibilang liar doang juga. Gitu ya. Cheerful dan juga bawel. Oke. Satria, pertanyaannya. 3 kata yang menggambarkan lagu She's Nothing. Go. Apa? Aduh. Ayo. Apa ya? Aduh, apa? Keren. Keren, mantap. Dengerin yuk. Nah, tuh gue aja yang jawab. Gokil. Oke, bisa diterima. Yeay, tepuk tangan dong yang di sini. Ayo, tepuk tangan dong. Yang nonton virtual love-nya mana? Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan alasan kenapa orang-orang harus dengerin lagu terbarunya Zara. Zara, boleh. Silahkan. Jualan. Karena ada berempat. Terus ada Enda Ungu sama Satria yang main gitarnya. Ada Eka Gustiwana yang mixing sama main pianonya. Oke. Pokoknya kalian dengerin aja deh lagunya, dan you'll need no reason untuk alasan kenapa harus dengerin. Karena emang enak untuk didengerin pastinya. Sukses terus pastinya buat kalian semuanya. Semoga lagunya bisa diterima dengan baik di masyarakat, dan tentunya thank you so much Zara, Eka, dan juga Satria udah ngobrol-ngobrol sama aku di acara Bisik Bincang Musik. Ini tuh sebenarnya hostnya kan Teh Ocha ya, tapi karena Teh Ocha-nya lagi berhalangan, jadi sama Teh Tarik aja nggak apa-apa ya, nggak usah sama Teh Ocha. Oke, thank you so much kalian semuanya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng aku. Thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah bergabung. Dan terima kasih juga tentunya buat Langit Musik yang udah percayain aku untuk gantiin Teh Ocha untuk nge-host hari ini. Buat semuanya jangan lupa ya, dengerin lagunya Zara Leola di Langit Musik sebanyak-banyaknya. Thank you semuanya udah join. Have a good night everyone. Stay safe and stay healthy. Thanks Kak. Stay safe ya. Bye-bye.